Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun masih belajar secara online. Eh, Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen di kelas 9, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak pada hari ini yang mendengarkan pelajaran ini. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam setiap kehidupan mereka, membuka pikiran dan hati mereka, supaya setiap murid bisa memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, orang tua mereka, berkati sekolah kami, berkati guru-guru semua yang mengajar. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam tangan-Mu kami aman. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan belajar pada bab yang pertama, yaitu tentang gereja sebagai umat Elohim yang baru, umat Allah yang baru. Oke, kalian kelas 9 mungkin hanya belajar 7 bulan, 8 bulan. Jadi kita akan terus ya, setiap satu pertemuan itu satu bab ya, kita akan menyelesaikan seluruh semester 1 dan semester 2 dalam waktu 6 sampai 7 bulan ke depan. Ya, Ibu berharap semua bisa bekerja keras dan bekerja sama dengan baik ya. Kita mulai. Siapkan Alkitab, baca firman Tuhannya, kemudian siapkan juga buku catatannya. Ya, jadi kalian harus mencatat ya apa yang kita pelajari pada hari ini. Bahan Alkitab kita adalah Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 47, itu yang pertama. Yang kedua 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Yang ketiga Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 ya. Kalian baca ya nanti setiap ayat yang ada, oke? Nah, sekarang kita mulai. Gereja. Gereja itu gedungnya apa orangnya? Gereja itu berbicara gedung apa pribadi orangnya, ya. Pribadi orang yang mengikuti Kristus. Yang mana yang bisa disebut dengan gereja? Nah, kita lihat. Awal terbentuknya gereja, kita harus memahami supaya kita mengerti bahwa sebenarnya gereja itu yang mana. Apakah berbicara tentang sebuah gedung, benda mati, atau berbicara tentang orangnya, ya, pribadinya. Nah, awal terbentuk gereja, gereja itu terbentuk lewat peristiwa Pentakosta. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem dan waktu itu apa? Jadi turunlah waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia bangkit ya. Jadi tinggal murid-muridnya ya, tapi jangan lupa waktu itu Tuhan sudah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan selalu berserta melalui Roh Kudus-Nya ya, sehingga setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya melakukan ibadah seperti biasa. Mereka berkumpul di sebuah rumah ya di Yerusalem dan turunlah waktu itu, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, waktu mereka berdoa, maka turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan tanda-tanda yang menyertai kedatangan Roh Kudus itu ada beberapa ya. Tapi waktu mereka berdoa, maka turunlah Roh Kudus di atas mereka. Sehingga kita lihat tanda-tanda Roh Kudus pada saat itu adalah berupa tiupan angin yang sangat keras. Ya, terjadi
Waktu mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, maka datanglah tiupan angin yang sangat keras. Yang kedua, lidah api ada di atas mereka. Ya, lidah api. Yang ketiga, kemudian waktu lidah api itu ada di atas mereka, maka mulailah murid-murid itu berbahasa bahasa lain, bahasa yang tidak mereka mengerti, ya, atau dengan kata lain mereka mulai berkata-kata di dalam roh mereka. Nah, itu adalah tanda-tanda yang menyertai kedatangan Roh Kudus atas mereka pada waktu Pentakosta. Nah, itulah sebabnya kenapa Pentakosta itu dikatakan hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Oke, kemudian kita lihat setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, sejak saat itu mereka memiliki keberanian untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa itu? Ya, kalian baca ya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, ajarkan mereka di dalam namaku. Jadi mereka amanat agung memuridkan, ya, memuridkan sehingga banyak sekali saat itu orang menyerahkan diri untuk dibaptis dan itu awal terbentuknya gereja. Ya, awal terbentuknya gereja. Jadi dari hari Pentakosta, ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 ada hal yang sangat menarik, yaitu bahwa gereja yang pertama terbentuk bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. So, terjawablah pertanyaan pada saat ini. Gereja itu gedungnya apa orangnya sih? Nah, kalau menurut awal terbentuknya gereja, maka sesungguhnya gereja itu bukan berbicara tentang gedung, ya, tetapi berbicara tentang pribadi orang itu sendiri. Oke? Nah, sekarang kita lihat pengertian dan makna gereja. Nah, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja, ya, igreja, artinya kawanan domba. Kemudian bahasa Spanyolnya iglesia, iglesia, ya. Kemudian bahasa Yunaninya ecclesia, ya. Sekarang lebih terkenal dengan kita kembali ke bahasa Yunaninya yaitu ecclesia yang terdiri dari dua kata ex artinya keluar dan klesia artinya dipanggil. Jadi ecclesia itu artinya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Maka selain eklesia ada juga kata yang artinya gereja dalam bahasa Yunani yaitu kuriakon, ya, artinya milik Tuhan. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus itu artinya kita sudah dimateraikan menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Ya. Nah, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, ya, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus untuk menjadi bagian dari komunitas baru untuk memberitakan kasih Elohim yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi setelah kita dipanggil untuk menjadi muridnya Tuhan, sesungguhnya kita punya amanat agung, yaitu harus melakukan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Memuridkan, melayani. Melalui apa? Apakah kita semua harus jadi pendeta? Enggak. Ya, kita bisa melayani orang-orang, membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan melalui apa? Melalui setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa saja, mungkin kita suaranya bagus, ya kita menyanyi, menyembah Tuhan. Ya banyak kan sekarang orang terkenal dari YouTuber, ya, bukan hanya pendeta berkhotbah aja, daripada kita membuat membuat vlog, membuat video yang aneh-aneh, lebih baik
kita memberkati orang, kita punya suara yang bagus, kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa bermain musik, pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bisa apalagi banyak hal, menjadi atlet, ya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kita pintar menulis, kita pintar berkhotbah misalnya, kita pintar banyak hal, ya pintar bahkan komputer, ya banyak hal, melukis dan lain sebagainya. Kita kembalikan apa yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apa, waktu orang melihat, orang akan merasa diberkati, merasa mengenal siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu kita sudah menjalankan amanat dari Tuhan itu sendiri, ya amanat agung. Ya, kita sudah membawa orang untuk mengenal siapa Tuhan kita. Ya, jadi penting sekali anak-anak kita mengerti bahwa gereja sesungguhnya itu diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai gereja sudah bisa melaksanakan amanat agungnya Tuhan? Apakah hidup kita benar-benar sudah menjadi berkat bagi orang lain? Jawab sendiri ya. Jawab sendiri, itu pertanyaan buat merefleksi kehidupan kita. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Umat Elohim yang baru. Ya, bagaimana hubungan gereja dan umat Israel? Apakah keduanya berbeda atau sama? Nah, dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka menjadi umatku. Ya. Nah, pada saat perjanjian lama banyak sekali pelanggaran waktu itu ya terjadi, dilakukan oleh bangsa Israel. Salah satunya sering sekali hukum Taurat itu dijadikan senjata untuk menghakimi orang lain. Oleh karena itu Tuhan Elohim melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa ia menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan Tauratnya di hati mereka. Itulah sebabnya gereja itu dibentuk Tuhan sebagai umatnya yang baru. Umat Tuhan yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Jadi terjawab ya, apakah hubungan gereja dan umat Israel? Ya, umat Israel adalah Israel yang baru. Gereja Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Elohim, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Thanks God. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, siapa kita dari kegelapan diambil, dipanggil. Makanya kita harus berbangga diri bahwa dari sekian banyak orang di dunia, bahwa ibu dan kamu semua dan kalian semua anak-anak adalah gereja, eklesia, ya, yang dipanggil, yang dipilih, yang dikatakan imamat rajani, kepunyaan Elohim itu sendiri. Kita harus berbangga dong bahwa inilah gambar diri kita. Makanya hidup kita harus sama seperti karakter Kristus. Ya, jangan sama dengan dunia ini. Ya, harus berbeda. Ya, hidup kita harus berbeda.
Ya, karena apa? Karena kita adalah imamat rajani. Kita dipanggil, dipilih, ditentukan untuk tujuan yang mulia. Jadi kalau hari ini kita melakukan yang tidak mulia, berbalik. Ingat, Tuhan sudah memanggil kita untuk satu tujuan yang mulia. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa pergumulan gereja. Bukan hanya kita loh, hidup kita loh, ya, pergumulan gereja. Ya, ada loh. Bukan hanya kita yang punya masalah, bukan hanya kita yang dipenuhi dengan beban. Ya, ternyata gereja itu banyak loh pergumulannya. Nah, kita lihat yang pertama, gereja yang terbuka. Menurut Kisah Para Rasul, pasal yang kedua digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Terbuka itu dalam arti bahwa dia tidak memilih, ya, tidak melihat suku, tidak melihat warna kulit, ya. Mereka terbuka buat siapa saja. Waktu mereka injili saat itu, orang menerima, orang dibaptis, ya, dan mereka mulai beribadah menyembah Tuhan. Mereka sangat terbuka, ya. Keterbukaan gereja perdana adalah sebagai berikut. Nah, walaupun para murid adalah orang Yahudi, tetapi gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang dan bahasa yang berbeda-beda, ya. Nah, gereja perdana terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Ya, waktu itu contoh kepemimpinan Lydia, ya, dalam Kisah Rasul 16 ayat 14-40 boleh dibaca nanti. Kemudian kepemimpinan Priscilla, Kisah Rasul 18 ayat 2 dan 18, dan kepemimpinan Yunias, Roma 16 ayat 7. Nah, itu pada saat itu, ya, mereka benar-benar mempusatkan hidup mereka tuh hanya menyembah kepada Tuhan. Ya siapapun boleh beribadah, siapapun boleh menjadi pemimpin, ya. Nah, kemudian gereja menerima orang yang cacat tidak sempurna. Contoh Filipus membaptis sida-sida Ethiopia, ya. Sida-sida itu maksudnya laki-laki yang dikebiri, dan orang yang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan korban. Ya, mereka dikebiri artinya kalau istilah medis itu disteril, ya, mereka tidak bisa mempunyai keturunan, ya, sehingga mereka tidak layak, hukumnya pada waktu itu tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi, ya, di dalam perjanjian, di dalam cerita Kisah Para Rasul itu, sejak hari Pentakosta itu mereka sangat terbuka, ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana gereja masa kini? Banyak loh gereja di negara kita, ya, di Indonesia terbentuk dalam kelompok suku. Masih ada, ya, tertentu karena strategi penginjilan yang dilakukan oleh misionaris. Dan dampak negatifnya kadang tercipta eksklusivisme, ya, eksklusif spesial, ya, kesukuan di gereja-gereja tersebut. Dapat saja sebuah gereja menganggap paling benar dan lebih dari gereja kelompok suku yang lain. Nah, hal inilah menjadi salah satu pergumulan gereja. Dapatkah gereja mempertahankan sifat terbukanya? Ya, itu pertanyaan bagi kita semua. Ya, kalian pikirkan sendiri, ya. Nah, ini salah satu pergumulan karena cara pikir, ya kan, hasil dari penginjilan, strategi penginjilan, macam-macam, ya, sehingga terbentuklah gereja-gereja suku, ya. Salah, sebenarnya nggak salah, tapi kalau akhirnya menganggap diri selalu paling benar, kesukuannya kuat, memandang suku lain tidak baik, hanya suku mereka yang baik, nah itu yang menjadi salah. Nah, kita pergumulan gereja bagaimana mengembalikan supaya gereja-gereja sekarang sih banyak, ya, gereja yang terbuka, ya. Kita berdoa terus akhirnya pada akhirnya semua gereja terbuka bisa menerima siapa saja yang ingin mengenal siapa Tuhan kita. Oke, kita lihat, ya, yang kedua pemahaman tentang ajaran yang benar. Nah, selain eksklusivisme kesukuan, mungkin gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan suci. Nah, contoh di pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular yang sangat berbisa. Kalau mereka digigit ular tetapi tidak mati, maka itulah bukti bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar.
Wow, wow. Hati-hati ya. Ini pengajaran yang keliru ya. Bagaimana seharusnya gereja menanggapi hal tersebut? Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Namun kalau kita dengan sengaja ya udah tahu ini ular berbisa, lalu kita diajarkan pegang aja. Kalau kamu digigit terus kamu nggak mati, ya maka wah kamu berarti orang yang masuk surga atau iman kamu tuh benar, kuat dan benar. Nah, itu salah, ya. Lalu berharap kita selamat setelah kita memegang, bukankah itu sama dengan kita mencobai Tuhan? Ya, sama saja begini. Nah, sekarang masa pandemi ya. Uh, oh, saya nggak percaya tuh ada virus corona. Nah, itu hati-hati ya pemahamannya ya. Saya nggak percaya ada virus corona, gitu ya kan. Lalu apa? Pergi, nggak usah pakai masker, ya kan. Bikin aja pesta, acara-acara, kumpul, 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 kumpul. Pergi ke pasar kemana, keramaian, segala macam. Dan what happened next? Ya, yang sudah di dalam rumah saja terkurung, itu masih bisa kena. Bagaimana bisa di luar? Kelayapan, tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu sama kita sedang mencobai Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan lindungi kita, tidak ada sakit penyakit sampar virus apapun menyentuh kita, tapi hidup kita sembarangan. Kita tidak menjaga, kita tidak mentaati peraturan, kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi ya kalau kita kena virus ya salah sendiri. Nah, hati-hati dengan pemahaman yang salah ya. Nah, kita bisa melihat hal serupa ya saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Matius 6 ayat 4. Padahal iblis tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Masih coba-coba ya. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada iblis? Janganlah engkau, waktu itu dia mengatakan kalau lengkapnya, enyah engkau iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ya, dan hal itu juga yang menjadi pergumulan gereja. Kadang banyak pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kalian sebagai anak muda hati-hati karena ajaran-ajaran itu banyak loh bisa disampaikan melalui musik misalnya, ya kan? Melalui apa saja, melalui game ya, mungkin diajarkan hal yang tidak benar. Hati-hati. Hati-hati ya, karena itu kalian harus punya filter. Filternya apa? Firman Tuhan itu sendiri. Jadi apapun di dalam hidup kita, Alkitab adalah sebagai standar ya, standar ya, sebagai value, sebagai nilai yang terutama ya. Jadi apapun yang diajarkan orang di luar sana gitu kepada kita, balik lagi ke firman Tuhan. Ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai, leave it ya, tinggalkan ya, tapi lakukan apa yang Tuhan katakan ya melalui firman-Nya. Itu yang penting ya. Itu sebenarnya yang harus kita dukung untuk gereja yang berbicara secara gedung ya, untuk bisa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat gereja yang gagal menjadi teladan. Nah, ya, ini salah satu pergumulan gereja juga. Ya, seorang tokoh kemerdekaan India, ini paling terkenal ya, Mahatma Gandhi, sangat sering membaca Alkitab dan tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus. Pada masa mudanya dia tinggal di Afrika Selatan. Pada saat itu pemerintah Afrika Selatan mempraktekkan politik apartheid, membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit. Nah, suatu hari ini Mahatma Gandhi pergi ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata Gandhi ditolak karena warna kulitnya. Dan what happened? Gandhi kecewa. Ia mengatakan, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians so unlike your Christ. Saya menyukai Kristusmu, ya pengajarannya. Mahatma Gandhi salah satu orang yang punya banyak hikmat karena dia belajar, dia mencontoh loh, dia bukan Kristen ya, tapi dia mencontoh kehidupan Kristus, dia suka sekali. Makanya dia bilang, saya menyukai Kristusmu tetapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang berbeda dengan kehidupan Kristus, yaitu tadi
Contoh membeda-bedakan, contoh kesukuan, contoh level harta kekayaan ya, yang kaya banget, yang suka nyumbang kamu duduk di depan, yang nggak pernah nyumbang duduk aja di belakang ya. Itu salah satu ya, salah satu membuat gereja gagal menjadi teladan. Nah, anak-anak ya, ini merupakan pergumulan gereja. Jadi jadilah teladan karena kita secara pribadi sebagai gereja Tuhan, jadilah teladan bagi orang lain di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Hati-hati berkata-kata, supaya kata-kata kita mencerminkan Kristus. Berpikir, bertindak, ya, berkelakuan, ya, benar-benar seperti Kristus. Oke. Nah, yang keempat, hidup saling berbagi. Nah, salah satu cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan gereja mula-mula adalah setiap orang menjual harta milik mereka dan hidup saling berbagi. Itu dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 45. Bagi gereja mula-mula, gaya hidup didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Bagaimana gereja menyikapi hal tersebut? Cara hidup tersebut sangat berbeda dengan hidup sebagian orang yang materialistis, yang hanya mementingkan harta dan kekayaan. Banyak orang hidup yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang yang membutuhkan. Ini salah satu pergumulan gereja ya. Itu kenapa yang tidak boleh menjadi eksklusif. Ya, artinya ya gitu, membeda-bedakan yang miskin, yang kaya. Nah, pada zaman dulu enggak ya, mereka mengumpulkan semua harta mereka kemudian dibagi sama-sama. Siapa yang membutuhkan, mereka bagi. Siapa yang membutuhkan, mereka bagi. Nah, itulah yang harus terjadi saat ini, gereja saat ini. Bahwa kita harus menjadi jawaban. Kalau orang butuh pakaian, jangan didoakan ya. Kalau ada teman kalian nih butuh pakaian, jangan oke, mari kita berdoa. Kelihatan rohani, tapi kamu salah. Berdoa, bagus. Tapi dia butuh pakaian. Ya, apa yang dibutuhkan? Pakaian ya, jadi kasih pakaian. Orang lapar, mari Bu kita berdoa. Berdoa bagus, tapi dia butuh makanan, kalau enggak dia mati kelaparan. Nah, harus seperti itu hidup ya, menjadi gereja yang hidup ya, memiliki teladan Kristus, harus tahu mengajarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, pelajaran kita sampai di sini ya. Minggu depan kita lanjutin langsung minggu depan kita akan kuis ya dari apa yang kita pelajari di bab 1. Minggu depan kita akan kuis ya, tapi sebelumnya Ibu akan kasih kalian tugas ya untuk bab 1. Nah, jadi pesan Ibu anak-anak, jadilah gereja yang hidup, menjadi teladan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih untuk hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami sudah selesai belajar. Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan untuk bisa menangkap dan menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. PR-nya di link yang lain. Oke?